Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Sehat walafiat, gemah ripah lo jinawi kabeh ya lur ya. Balik mana ambil aku Icang dengan Goods hari ini. Harimu buruk, teruslah semangat menjalani hidup karena siapa tahu besok jauh lebih buruk. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film persilatan yang bergenre action drama yaitu Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sword of Destiny tahun 2016. Film ini adalah sequel dari film pertamanya yang sudah sering ditayangin di TV-TV lur dengan judul yang hampir sama di tahun 2000. Mengisahkan 18 tahun setelah film pertamanya, sang pendekar Li Mubai telah meninggal dan sampai sekarang pedang pusaka miliknya yaitu Green Destiny terus dijaga secara rahasia oleh orang kepercayaannya. Namun sepeninggalan Li Mubai, dunia persilatan Cina menjadi tidak baik-baik saja karena ada sebuah klan yang membunuh banyak orang serta klan-klan lainnya demi mendapat kekuasaan, dan pemimpinnya juga menginginkan pedang Green Destiny. Seperti apakah keepikan film satu ini? Langsung kita ke requestan pertanyaan terkutuk dari dulurku Yogi Setia ya. Cak, mau tanya dong, bedanya top up sama tobrut apa? Top up itu adalah pengisian ulang lur. Nah kalau tobrut adalah top up brutal atau pengisian ulang secara brutal. Monggo sekejakan. To join our ranks, God's founder at the temple gate. Pada suatu ketika di era dinasti Qing Cina, 18 tahun telah berlalu sejak meninggalnya seorang pendekar hebat yang menganut faham Iron Way bernama Li Mubai. Namun dia berhasil melawan musuh-musuhnya untuk merebut pedang pusakanya yaitu Green Destiny yang sekarang disimpan dengan aman di kota Beijing. Di lain sisi, absennya Li Mubai sebagai pemimpin dunia persilatan membuat para pengikut Iron Way telah berkurang dan saling menjauh, yang berujung pada peperangan antar klan bela diri demi menguasai dunia persilatan di Cina. Sementara itu, Yu Sulien adalah kekasih Li Mubai yang ironisnya dulu mereka tidak bisa bersatu karena Sulien masih menghormati tunangannya yang sudah meninggal. Sampai akhirnya maut benar-benar memisahkan Li Mubai dan Sulien. Inilah harimau menunduk, naga tersembunyi, pedang takdir. Warring clans now have power over the martial world. Beloved Li Mubai, few and far between. Saat ini Yu Sulien sedang OTW menuju kota Beijing untuk menghadiri upacara peringatan 18 tahun meninggalnya Li Mubai. Akan tetapi ketika melewati hutan, tiba-tiba kereta kuda Sulien diserbu oleh sekawanan pasukan dari klan West Lotus. Pak Kusir pun langsung terbunuh dan prajurit-prajurit itu menusukkan tombak mereka ke dalam kereta kuda. Di lain sisi ada seorang penunggang kuda misterius yang juga datang ke sana untuk membantu Sulien. Dan yang terjadi, sebuah kesalahan melawan mak-mak legend satu ini ya kan. Semua musuh pun dibantai, namun Sulien sempat melihat kilatan cahaya dan membiarkan satu prajurit musuh lolos, yaitu Wei Fang. Sedangkan penunggang kuda misterius yang dijuluki Silent Wolf juga pergi begitu saja setelah membantu Sulien. Setelah itu Sulien melihat kalung berbentuk ular yang dipakai oleh seorang musuh yang sudah terkapar. Kuil West Lotus yang berada di puncak suatu bukit. Pada suatu siang kedatangan mantanku bernama Snowfast, dan biar gampang kita panggil Snow aja ya lur ya. Dengan nekatnya mbak-mbak ini langsung menantang berduel pemimpin West Lotus yaitu Hades Dai. Snow memang memiliki kecepatan gerakan yang cukup gesit, namun Hades memiliki sebuah pedang sakti yang dengan mudah memotong pedang milik Snow, dan Snow pun langsung kabur dari sana karena telah kalah berduel. The West Lotus, great enough to rule the martial world. To join our ranks, God's founder at the temple gate.
Setelah penyerbuan tadi, Su Lian menaiki kuda sampai ke kota Beijing. Di sana dia disambut oleh Tei Zhao, seorang bangsawan yang sudah diberi mandat oleh Li Mubai untuk menjaga pedang Green Destiny. Setelah itu Su Lian pun membuka kotak pedang pusaka tersebut dan melihat betapa indah serta mematikannya pedang tersebut. Namun menurut Su Lian, pedang itu juga menyimpan banyak kesedihan karena pemiliknya telah meninggal. Su Lian pun menyarankan Tei Zhao untuk menyimpan pedang itu di tempat yang lebih aman, sebab 18 tahun yang lalu pedang Green Destiny diperebutkan karena dipercaya dapat memenangkan pertarungan kepada siapapun yang menggunakannya. It is my duty to be here. Our loss. I was attacked along the way. Hades' die knows no fear. Bears so many sorrows. Setelah berhasil lolos dari pertarungannya dengan Su Lian, Wei Fang terus-menerus mendengar suara wanita yang memanggilnya. Ternyata sosok tersebut adalah seorang penyihir buta yang disebut Blind, dan dia memiliki informasi penting untuk Hades Dai. Wei Fang pun membawanya ke kuil West Lotus untuk menemui Hades, dan Blind mengatakan jika Hades ingin menguasai dunia persilatan, dia harus mendapatkan pedang Green Destiny yang disimpan di kota Beijing. Mendengar itu, Hades pun terkejut karena sepengetahuannya pedang tersebut sudah lama dianggap menghilang tanpa ada yang mengetahui jejaknya. Alih-alih mengirim pasukan ke sana, Blind menyarankan agar Hades mengutus Wei Fang untuk menyelinap masuk ke kota dan mengambil Green Destiny. Karena menurut penglihatan Blind, Wei Fang memiliki takdir di masa depan dengan pedang pusaka tersebut. The Green Destiny was kept by the House of Tyr, the great lord, and you seek to use to emerge as he and the sword are bound by. I have seen it. Kembali lagi ke Beijing, upacara peringatan Li Mubai berjalan dengan khidmat dan dihadiri banyak orang-orang penting. Di antara mereka terdapat Mbak Snow yang saat itu Su Lian belum mengenalnya. Lalu pada malam harinya, Wei Fang yang sudah tiba di Beijing diam-diam datang ke ruangan Tei Zhao untuk mengambil pedang Green Destiny. Tapi tiba-tiba ya, Snow datang melawan Wei Fang dan dia sempat terkejut melihat tanda lahir di dada Wei Fang. Setelah mendengar suara vas yang pecah, para penjaga Tei Zhao termasuk Su Lian langsung datang ke sana. Dengan mudahnya Su Lian pun berhasil menangkap Wei Fang serta mengambil kembali pedang Green Destiny. Su Lian mengenali Wei Fang sebagai prajurit West Lotus yang menyerangnya dan berhasil kabur. Akhirnya Wei Fang pun ditahan dan dia bisa digunakan sebagai sandera jika Hades berani menurunkan pasukannya ke Beijing. Setelah itu Snow bertanya ke Su Lian apakah pedang itu sekuat seperti yang dirumorkan, dan Su Lian menjawab jika pedang itu memanglah kuat namun harus di tangan orang yang tepat. Su Lian sempat menguji ilmu bela diri Snow dan melihat betapa jagonya Su Lian, Snow pun ingin berguru dengannya seumur hidup. Namun Su Lian langsung menolak karena dia sudah lama terbiasa hidup sendiri. The boy has value to him. He may yet have value to us. Is it as powerful as they say? In the right hand. I will serve you. You must look elsewhere. Su Lian pun menyarankan agar Tei Zhao memindahkan pedang itu ke kuil Wutong di gunung. Namun Tei Zhao akan tetap menyimpan Green Destiny di Beijing karena dia sudah bersumpah ke orang tuanya untuk selalu menjaga benda pusaka tersebut di sana. Maka dari itu, demi mengantisipasi serangan West Lotus, Su Lian menyebarkan undangan untuk para pendekar Iron Way yang tersebar di luar sana. Silent Wolf yang merupakan pengikut Iron Way menemukan undangan tersebut dan menempelkannya ke sebuah warkop di tengah hutan yang selalu didatangi oleh banyak pengelana. Setelah memesan nutrisari Sirsak, seorang preman sebut saja Paijo yang melihat undangan tersebut akan ikut membantu Iron Way bersama 30 prajuritnya asalkan mereka dibayar dengan harga yang sesuai. Seorang pendekar Iron Way yaitu Flying Blade memotong omongannya dan mengatakan jika keluarga Tuan Tei Zhao telah dikenal baik oleh para pendekar dan sesuai tradisi anggota Iron Way akan membantunya sebagai bentuk penghormatan, bukan untuk meminta imbalan. Namun Paijo tetap memaksa dan mengancam akan menyerang Silent Wolf dengan 30 pengikutnya.
Tapi ternyata lur, di warkop tersebut sudah ada beberapa pengikut Ironway yang siap membantu Silent Wolf. Selain Flying Blade, mereka adalah Thunder Fist, Silver Darcy, dan juga Turtle Ma. Biar gampang kita panggil saja Blade, Thunder, Silver, dan juga Turtle ya lur ya. Melihat mereka semua, Paha Hijau pun semakin merasa tertantang setelah semua orang-orang sipil kabur dari warkop. Pertempuran antara kelima Ironway dan pasukan bandit pun akhirnya dimulai. Ngeri. Paha Hijau and the Gang yang bukan tandingan mereka pun berhasil diusir dari sana. Lalu Silent Wolf menjelaskan ke 4 rekan barunya jika dia butuh bantuan untuk melindungi kota Beijing, khususnya rumah keluarga Tezao, dari serangan pasukan West Lotus yang mungkin jumlahnya ratusan. To add to your army. 5. Right, then 500 that can run. Meski sebelumnya Su Lian menolak Snow menjadi muridnya, tapi setelah melihat kegigihannya dalam berlatih, Su Lian pun akhirnya mau mengajarkan ilmunya kepada Snow. Pertama-tama Snow diminta untuk mendengar dengan pikirannya agar dapat memasukkan seonggok ranting kecil ke lubang koin. Snow memang bisa bergerak cepat, namun dia gampang emosian dan masih butuh latihan untuk menyerang musuh ke titik yang tepat. Selain itu, Wei Fang yang disekap di dekat sana juga terus mengolok-olok Snow. Ambu-ambunya benci jadi cinta nih. Cute. Do not just watch. Too much blazing flame! Setelah itu Su Lian meminta Snow untuk menyentuhnya dengan pedang. Namun Su Lian bisa menangkis dan menghindari semua serangan itu dengan mudah hanya menggunakan sebuah ranting. Di lain sisi, Su Lian penasaran dari mana Snow belajar ilmu light body skill alias kemampuan untuk lompat dan melayang sejenak. Snow pun menjelaskan jika gurunya adalah seorang wanita tidak terkenal dan sudah meninggal setahun yang lalu. Where did you learn that? She died years ago. Your teacher was... What is her name? You would not know it. Sesampainya Silent Wolf dan keempat rekannya di Beijing, Su Lian pun terkejut melihat Silent Wolf dan pergi begitu saja. Karena ternyata lur, nama asli Silent Wolf adalah Meng Shizhao, yaitu tunangan Su Lian yang kabarnya telah lama meninggal sebelum Su Lian mengenal Li Mubai. Dari sini kita panggil Silent Wolf sebagai Shizhao aja ya lur ya. Ternyata 18 tahun lalu ketika melawan Hades Dai, Shizhao sengaja kalah dan terjatuh dari tebing. Namun sebenarnya dia berhasil selamat dan ingin hidup menyendiri untuk mencari kedamaian selama bertahun-tahun. Selain itu, Shizhao sengaja pura-pura mati karena dia tahu Li Mubai sebenarnya juga mencintai Su Lian dan lebih baik mereka menikah. Sambil menahan tangisnya, Su Lian pun mengatakan jika usaha Shizhao untuk berpura-pura mati itu percuma karena tidak membuat Li Mubai menikahinya. Sekarang Su Lian tidak mempermasalahkan kehadirannya di sini dan kemampuan Shizhao sebagai pendekar sangat dibutuhkan untuk melindungi pedang Green Destiny sekaligus mengamankan masyarakat Beijing dari serangan pasukan West Lotus nanti. And I fought on Vulture's Peak. I did it for you. I knew you loved him, not me. I made my way to them and chose a life. And so it will remain. You are needed and you're here. Keesokan malamnya, Su Lian pun ngobrol-ngobrol dengan Shizhao dan membahas guru Snow yang kemungkinan besar adalah Han Mei, seorang pendekar pemberontak. Su Lian juga merasakan adanya keterikatan takdir antara Snow dan Wei Fang. Di lain sisi, Snow teringat bahwa di saat-saat terakhir gurunya sempat memberikan seonggok kain dengan tanda darah yang masih disimpan Snow hingga sekarang, di mana bentuknya sama dengan tanda di dada Wei Fang. Setelah itu, Snow pun mengambil pedangnya dan akan membunuh Wei Fang. Akan tetapi Snow mengurungkan niat jahatnya. Her teacher may have been Han Mei, the renegade swordswoman. They are connected somehow. She and that boy.
Setelah berhasil menyerang kota sebelah, Hades Dai mengirim ajudannya yaitu Mantis dan sebagian pasukannya untuk menyusup ke Beijing demi mengambil pedang Green Destiny. Namun tepat sebelum kedatangan mereka, Su Lian telah merasakan dengan instingnya dan sudah memerintahkan para penjaga untuk bersiaga. Tak lama kemudian Su Lian, Shizhou dan keempat rekannya yaitu Blade, Thunder, Silver dan juga Turtle harus melawan pasukan West Lotus. Sementara itu Mantis langsung menyelinap masuk ke kediaman Tezao untuk mencolong Green Destiny. Akan tetapi Snow datang menghalaunya dan karena Mantis terlihat lebih unggul, Wei Fang yang memihak Snow pun memberitahu lokasi palsu pedang tersebut agar Snow tidak terluka. Where's the sword? He does not know. The sword is in the east courtyard. You will be the first to fall. Su Lian yang merasa pertempuran itu hanya sebagai pengalih saja, segera pergi ke tempat penyimpanan pedang Green Destiny dan ternyata Blind baru saja membuka kotak pedang tersebut. Gak pakai basa-basi, Su Lian langsung menyerangnya dengan Green Destiny yang sudah dia ambil sebelum West Lotus datang ke Beijing. Tapi dilalahnya Tezao malah masuk ke ruangan dan dia pun disandra oleh Blind. Sambil mengancam akan membunuh Tezao, Blind memaksa agar pedang tersebut diserahkan kepadanya. Ternyata motif Blind melakukan semua ini untuk membalas kematian orang tuanya yang dibunuh oleh pedang Green Destiny. Sampai akhirnya One word. Vengeance. Who are you? My parents were slain by the sword you hold. Release him. Give it to me now, or he dies. setelah berduel dengan Snow, Mantis pun langsung menuju ke lokasi yang diberitahu oleh Wei Fang. Di sana dia pun bertarung dengan dua orang yaitu Silver dan juga Turtle. Tapi sayangnya meski pedang Green Destiny tetap aman dan pasukan West Lotus berhasil dihentikan, ironisnya hanya karena sebuah pedang, 3 orang menjadi korban dalam insiden tersebut. Mereka adalah Tezao beserta 2 rekan Shizhou yaitu Silver dan Turtle. Pada akhirnya Su Lian pun akan membawa pedang tersebut ke kuil Wutong di gunung. Di lain sisi karena tadi Wei Fang telah menyelamatkannya dengan membohongi Mantis, Snow pun menceritakan jika gurunya yaitu Han Mei sebenarnya adalah ibu kandungnya Wei Fang lur. Usut punya usut, tak lama setelah beliau melahirkan, ada seorang selir dari West Lotus yang menukar bayi perempuannya yaitu Snow dengan Wei Fang. Karena di zaman itu anak laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan. Meski bukan darah dagingnya, Han Mei berusaha menerima keadaan dan menyayangi Snow seperti anaknya sendiri. Juga melatihnya seni bela diri Iron Wei. Selain itu hampir setiap hari Han Mei mencari Wei Fang. Sampai akhirnya dia mengetahui jika selir tersebut membawa putra kandungnya ke West Lotus. Di sana Han Mei pun bertarung dengan Hades Dai untuk mendapatkan anaknya kembali. Namun sayangnya Han Mei kalah. Dalam kondisi terluka parah dan sakaratul maut, Han Mei pun pulang untuk bertemu Snow. Lalu di saat-saat terakhirnya, Han Mei menunjukkan tanda lahir Wei Fang dan menyuruh Snow untuk menemukan putranya juga membantunya jika dia adalah orang yang baik. While she slept, your daughter their days worthless girl. The woman, my mother, did she look for me? She raised me as her own, trained me in the Iron Way. She challenged Hades' Dai. She showed me your birth. You must stand beside him. Keesokan paginya karena Wei Fang adalah anggota West Lotus, Thunder yang geram pun menantangnya berduel untuk membalaskan kematian Silver dan Turtle. Namun di luar ekspektasi lur, badan Thunder yang lebih besar tidak membuatnya bisa memenangkan pertarungan. Ketika Su Lian sedang beres-beres untuk membawa pedang Green Destiny ke kuil Wutong,
Snow ingin ikut dengannya, namun Su Lien melarangnya karena dia melihat ada bibit-bibit kejahatan di dalam diri Snow, dan ternyata gurunya Han Mei terkenal sebagai Iron Wei yang menggunakan kemampuannya sebagai penjahat jalanan untuk keuntungan sendiri. Mendengar itu, Snow pun merasa sakit hati dan membantahnya karena tidak ada orang yang tahu jika Han Mei memilih untuk menyendiri karena kehilangan anak laki-lakinya. Whose teacher was then chose to use on the run. I know what I must do. Karena merasa iba, diam-diam Snow pun membebaskan Wei Fang dari penjaranya. Namun Wei Fang harus benar-benar menjauh dari West Lotus dan Beijing. Akan tetapi ketika semua orang terlelap, Wei Fang malah mencuri pedang Green Destiny dan sempat menumbangkan Thunder. Then go far from here. I fulfilled my. Sword. The boy escaped and stole it. Di tengah perjalanan, Wei Fang pun dihentikan oleh Xi Zhao yang menantangnya dalam pertarungan 1 lawan 1 di atas danau yang telah membeku untuk merebut Green Destiny kembali. Tidak disangka-sangka ternyata seorang pendekar muda seperti Wei Fang bisa bertahan melawan Xi Zhao. Sampai akhirnya guru Wei Fang dari West Lotus yaitu Iron Claw datang membantunya dan pertarungan pun menjadi semakin sengit. Take the sword and save yourself. Protect the sword with your life. Wei Fang berhasil kabur, sedangkan Xi Zhao terluka parah meski telah berhasil membunuh Iron Claw. Tak lama kemudian Su Lien pun datang untuk menghentikan pendarahan Wei Fang. Be still. Let me stop the bleeding. Sesampainya di West Lotus, Hades Dai menyuruh Wei Fang untuk menyerahkan pedang Green Destiny di ruangannya. Akan tetapi ketika Hades akan mengambil pedang tersebut, Wei Fang pun langsung menarik Green Destiny dari selongsong pedangnya dan mengayunkannya tepat ke endas Hades. Karena Wei Fang yang sudah mengetahui kisah masa lalunya, ternyata ingin membalas kematian ibu kandungnya Han Mei. Lalu tak lama kemudian, datanglah bala bantuan yang menyerbu West Lotus. Mereka adalah Su Lien, Xi Zhao yang sudah sembuh, Snow, Blade, dan juga Thunder. Wei Fang pun ditendang Hades hingga keluar kuil, dan Wei Fang langsung melemparkan pedang Green Destiny yang langsung diambil oleh Xi Zhao untuk melanjutkan pertarungan dengan rivalnya Hades. Sumpah epic banget di sini, lur. Wei Fang bertarung melawan pasukan West Lotus bersama Mbak Snow, sedangkan Su Lien terbang ke atap kuil untuk membantu Xi Zhao. Tapi yang terjadi... How does a man I want return to challenge me? Tirai pun menutupi cahaya luar saat Su Lien memasuki ruangan kuil untuk melawan Blind. Setelah itu Blind mulai menyerang dengan kekuatan sihirnya. Dia mampu berteleportasi, bahkan menggandakan tubuhnya, lur. Akan tetapi Su Lien bukan pendekar Indosiar dan bukan sembarang pendekar yang hanya menggunakan penglihatannya. Namun Su Lien juga bisa merasakan kehadiran musuh dengan instingnya. Dan... Come with me into the dark, Shuri. You will join your beloved. Mamam kapok, mati si penyihir kan? Sementara itu di luar, sayangnya Blade dan Thunder dibunuh dengan mudahnya oleh Mantis. Dia pun akhirnya berhadapan dengan Snow. Lalu, yang terjadi... Meski telah berhasil membunuh Mantis, sayangnya Snowfast juga tertusuk tombaknya. Wei Fang pun sangat khawatir melihat kondisinya dan tidak akan ikhlas jika orang yang ditakdirkan untuk bersamanya sampai meninggal di depan matanya. Di lain sisi, Xi Zhao masih terus berduel dengan Hades hingga pedang mereka terpental dan Hades berhasil mengambil pedang Green Destiny, sedangkan Xi Zhao mengambil pedang pusaka West Lotus.
Sampai akhirnya We don't hold this sword. This sword. Hades Dai pun akhirnya tewas dan mengakhiri klan West Lotus untuk selamanya. Akan tetapi peperangan itu menggugurkan 5 pendekar yang akan terus dikenang. Mereka adalah Blade, Thunder, Silver, Turtle, dan juga Tezao. Seperti yang dikatakan Sulien, pedang itu telah menyimpan banyak kesedihan. Walau dipercaya dapat mendatangkan kemenangan pada penggunanya, namun banyak darah yang menetes sia-sia hanya karena memperebutkan pedang tersebut. Meski Hades Dai telah memegang Green Destiny, namun pedang tersebut hanya bisa digunakan oleh orang yang tepat. Sejatinya pedang Green Destiny hanyalah sebuah memorabilia, bukti dari keteguhan seorang pendekar Ironway yaitu Li Mubai yang rela menggunakan kekuatannya dan merelakan hidupnya demi menyelamatkan banyak orang. Sekarang pedang tersebut dibawa oleh Sulien, Shizao, juga Snowfast dan Wei Fang untuk disimpan ke kuil Ironway di puncak Gunung Wutong. We take the sword to Wudang Mountain. She is Snowfall, the warrior who fulfilled. He is Wei Fang, who found his way back through the dark, famed in Peking. He is Meng Sizhou, duty, honor. There are things fighting for. Buyar, gimana? Seru ya. Oke, nah ini kebetulan sekarang aku lagi OTW Gunung Wutong, lur. Ada yang mau ikut nggak nih kira-kira? Ngambil pedang Green Destiny? Akan ku tebas kepala-kepala koruptor nanti. Assalamualaikum.